Di malam yang kelam, angin bertiup sepoi-sepoi, dan kabut tebal menyelimuti jembatan merah di Surabaya. Pada satu malam itu, seorang wanita muda bernama Siti berjalan sendirian di atas jembatan. Suara langkahnya bergema di sepanjang koridor gelap yang dipenuhi bayangan. Hening malam hanya terganggu oleh suara gemericik air sungai di bawah. Namun, sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan hidupin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru di channel ini. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Misteri Jembatan Merah Surabaya. Siti yang tengah dalam perjalanan pulang merasa ada yang tidak beres. Setiap langkahnya terasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan lembut yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Siapa di sana?" teriak Siti. Tetapi hanya angin malam yang menjawab. Pikiran Siti dipenuhi ketegangan ketika dia melihat bayangan samar di ujung jembatan. Sesosok gelap melintas begitu cepat, membuat hati Siti berdebar kencang. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan cepat. Namun, ketika dia berbalik untuk mengecek, bayangan itu sudah menghilang. Setelah peristiwa misterius di ujung jembatan merah, Siti melanjutkan perjalanan pulang dengan hati yang masih berdebar. Rumahnya tidak jauh dari situ, tetapi setiap langkah terasa sebagai tantangan di tengah kegelapan malam. Saat tiba di depan pintu rumahnya, dia merasa sesuatu yang aneh. Pintu terbuka sedikit, padahal dia yakin telah mengunci pintu rapat sebelum dia pergi. Dengan berhati-hati, dia masuk ke dalam rumah dan merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Ruang tamu yang seharusnya sunyi menjadi terasa penuh dengan energi yang tak dikenal. Lampu redup membuat suasana hati semakin mencekam. Siti mendengar suara langkah di lorong yang mengarah ke kamar tidurnya. Dengan penuh keberanian, dia mengikuti suara itu. Hatinya berdegup kencang. Ketika Siti membuka pintu kamarnya, dia melihat bayangan gelap di pojok ruangan. Figur itu seperti menatap matanya. Siti berkata dengan gemetar, Siapa kamu?" Namun, bayangan itu hanya terdiam. Tiba-tiba lampu mati, menyisakan kegelapan total. Siti pun berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumahnya yang seakan menyimpan misteri. Dalam kegelapan total, Siti meraba-raba mencari saklar lampu. Suasana tegang semakin terasa, dan langit-langit rumahnya terasa semakin sesak. Ketika akhirnya dia menemukan saklar dan menyalakan lampu, bayangan di pojok ruangan menghilang tanpa jejak. Siti merasa seperti sedang terperangkap di dalam labirin misteri. Dia mengumpulkan keberanian untuk menjelajahi rumahnya lebih lanjut.
Saat melintasi lorong gelap, dia mendengar suara bisikan yang familiar, seperti yang dia dengar di jembatan merah. "Siti, tolonglah," bisik suara itu. Dia terdiam sejenak, mencoba memahami sumber suara itu. Akhirnya, suara itu membimbingnya ke ruang bawah tanah yang selama ini jarang digunakan. Dengan ragu, Siti membuka pintu ruang bawah tanah dan menemukan ruangan yang tertutup rapat. Di dalamnya terdapat buku-buku tua, foto-foto usang, dan artefak mistis yang tak terhitung jumlahnya. Siti menyadari bahwa rumahnya menyimpan sejarah gelap yang selama ini tersembunyi. Mungkinkah ini kunci dari kejadian misterius yang terjadi di jembatan merah? Dengan perasaan campur aduk, Siti memutuskan untuk mengungkap misteri ini lebih lanjut. Dia memulai menyelidiki dengan memeriksa buku-buku dan artefak yang ditemuinya di ruang bawah tanah. Dia menemukan catatan sejarah kuno yang menyebutkan tentang kejadian-kejadian misterius yang pernah menjadi di sekitar jembatan merah. Ada kisah-kisah tentang arwah penjaga jembatan yang diyakini masih berkeliaran dan mencari keadilan. Saat Siti tengah menyelidiki lebih dalam, tiba-tiba lampu ruang bawah tanah padam dan suasana gelap menyelimuti. Suara langkah ringan terdengar mendekat, dan Siti merasa ada kehadiran yang tak terlihat di sekitarnya. Tanpa sadar, dia mengeluarkan pertanyaan, "Siapa kalian?" Suara lembut pun menjawab dari kegelapan malam, "Kami adalah roh penjaga jembatan, terikat oleh takdir dan tragis. Ada kejahatan yang perlu diungkapkan dan keadilan yang harus dicapai." Siti terkejut mendengar suara itu, menyadari bahwa dia terlibat dalam suatu misi yang lebih besar dari dirinya sendiri. Roh penjaga jembatan membimbing Siti untuk menemukan bukti-bukti yang terkait dengan kisah mereka. Bersama mereka, Siti merasakan kehadiran energi mistis yang membimbingnya ke tempat-tempat tersembunyi. Setiap petunjuk mengarahkannya kepada jejak kebenaran yang semakin terang. Pertanyaannya bukan hanya tentang misteri jembatan merah dan rupanya, melainkan juga tentang mengungkapkan kebenaran yang terlupakan. Siti bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar, karena ia menjadi perantara antara dunia nyata dan roh-roh yang mencari keadilan. Siti didorong oleh tekad untuk mengungkapkan kebenaran, melanjutkan pencarian misteriusnya. Setiap petunjuk membawanya lebih dalam ke dalam warisan kelam yang melibatkan kehidupan sejumlah penjaga jembatan di masa lalu. Mereka yang diabaikan oleh sejarah dan roh-roh mereka yang merindukan kedamaian. Dalam perjalanan Siti, dia menemui naskah lama yang mengisahkan peristiwa tragis di jembatan merah. Dulu, seorang penjaga jembatan yang tidak bersalah
dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan, dan hidupnya berakhir dalam kegelapan. Kini roh penjaga itu bersama rekan-rekannya mencari keadilan. Siti sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia roh merasa beban tanggung jawabnya semakin besar. Dia merancang rencana untuk mengembalikan nama baik penjaga jembatan yang tidak bersalah dan memberikan mereka keadilan yang mereka cari. Setiap langkahnya diatur oleh petunjuk yang diterima dari roh-roh tersebut. Pada suatu malam, di bawah sinar rembulan yang redup, Siti memimpin upacara mistis di Jembatan Merah. Dia membuka portal antara dua dunia, memungkinkan roh-roh penjaga jembatan untuk berbicara dan memberikan kesaksian mereka. Keadilan yang lama ditunggu akhirnya mulai terungkap. Malam ini, atmosfer misterius yang menyelimuti Jembatan Merah pun mulai mereda. Roh-roh penjaga jembatan menemukan kedamaian, dan Siti setelah melalui petualangan yang tak terlupakan kembali ke kehidupannya yang biasa. Namun kenangan yang misteri di Jembatan Merah akan tetap membekas dalam sejarahnya sebagai kisah keberanian dan keadilan yang pulih setelah sekian lama terkubur dalam bayangan. Beberapa bulan kemudian setelah peristiwa itu, kehidupan Siti mulai kembali normal. Namun dia merenung tentang petualangannya di Jembatan Merah dan bagaimana keadilan akhirnya ditegakkan. Suatu hari, ketika sedang duduk di teras rumahnya, seorang pria tua datang padanya. Pria itu adalah keturunan salah satu penjaga jembatan yang telah dibebaskan oleh Siti. Dia membawa secarik kertas kuno yang berisi ucapan terima kasih dari roh-roh leluhurnya. Kau telah mengubah takdir kami dan membawa cahaya ke dalam kegelapan yang menyelimuti Jembatan Merah, ucapnya dengan penuh penghargaan. Siti tersenyum dan merasa puas bahwa usahanya telah memberikan dampak positif bagi kehidupan orang lain, bahkan yang sudah meninggal dunia. Pria tua itu melanjutkan menceritakan bagaimana masyarakat sekitar merasakan perubahan energi di Jembatan Merah, seolah-olah beban berat telah terangkat. Sejak itu, Jembatan Merah menjadi tempat yang dihormati dan dijaga dengan penuh rasa hormat dan penduduk setempat. Kisah Siti dan keberaniannya meredakan misteri di sana telah melahirkan legenda baru yang diceritakan dari generasi ke generasi. Meskipun petualangan misteriusnya sudah berakhir, Siti tahu bahwa kehidupan seringkali penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Dia merenung, menyadari bahwa kadang-kadang keadilan dan keberanian datang dari tempat yang paling tidak terduga, bahkan di antara bayangan yang tampaknya gelap. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan
cerita horor terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.